Oke, kita mulai sebentar lagi. Sekarang jam. Oke, 1 menit lagi kita mulai ya. Oke, teman-teman sudah lihat materi sebelumnya yang mengenai angka ajaib sudah ya? Sudah tahu angka ajaibnya berapa, teman-teman? Kalau sudah tahu angka ajaibnya, ketik sudah. Oke ya, kita mulai. Ini dari 40 peserta baru masuk 13, mungkin masih sibuk ya. No problem, kita mulai aja. Nanti kita akan bagikan recordnya ya. Ntar saya cek baterai dulu. Ntar. Oh, baterai saya habis. Ntar ya. Habis baterainya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih sudah hadir ya di materi meal plan ya, materi meal plan hari ini biar teman-teman paham ya untuk programnya nanti ya. Sebetulnya meal plan itu sederhana sekali ya. Yang penting teman-teman eh, tahu tahu porsinya ya, tahu porsinya. Di materi sebelumnya udah kita jelasin prioritas prioritas yang kita makan ya, prioritas yang kita makan yaitu yang pertama sih dari protein dulu ya, dari protein dulu, setelah itu karbo, baru kita mikir lemak ya, serat dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Itu penting sekali kita mikir, sudah mulai berpikir untuk diet sehat itu berpikir mengenai prioritas yang harus kita makan ya, karena kita eh, kebanyakan orang Indonesia itu kekurangan protein, teman-teman ya. Kekurangan protein ya. Jadi kebanyakan karbo ya. Siapa yang makan, saya kasih contoh ya. Siapa yang lebih suka mie ayam daripada sate ayam? Suka mie ayam apa sate ayam? Coba ketik. Pengen tahu saya. Suka mie ayam atau sate ayam? Atau suka mie ayam atau telur? Mie ayam ya. Oke, mie ayam ya, ini bukti eh ini ada yang suka telur ya, bagus nih suka protein ya. Apalagi ya, suka nasi goreng atau ikan? Ikan rebus, suka mana? Ikan rebus sama nasi goreng. Yuk dijawab. Suka mana? Ikan rebus sama ini, suka ikan rebus ya. Ini bagus ini, termasuk ini ya. Berarti sudah paham ini ya mengenai pentingnya protein. Oke lah, langsung aja teman-teman ya. Nah, ini dicatat yang perlu. Nanti kita di sesi terakhir kita ada tanya jawab ya. Oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. eh kita mulai langsung masuk materi. Oke. Oke, kenapa sih perlu pentingnya meal plan atau rencana makan? Nah, sebetulnya orang yang sudah punya rencana itu sudah berarti sudah eh, 70% sampai 80% dia akan sukses. Apapun itu ya, entah itu dari pekerjaan, entah itu dari eh, rencana jalan gitu kan, mau pergi. Contoh nih, teman-teman mau pergi nih, sudah ada rencana. Saya mau ke Surabaya.
ya. Nanti tujuan saya itu ke TP, ya, terus habis itu ke kebun binatang. Itu udah punya rencana. Dan pasti kalau udah punya rencana, minimal dari dua tempat itu pasti akan ada yang tercapai. Kalau kita nggak punya rencana, ya, kita mau ke Surabaya, tapi neng di Surabaya nih, wis nggak ngerti pokoknya di Surabaya ya. Akhirnya apa? Muter, 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 nggak ada yang didapatkan. Nah, ini pentingnya rencana. Kita bikin rencana. Diet pun harus ada rencananya. Dan core of the core diet adalah di rencana makan, teman-teman. Oke, paham ya sampai sini ya kenapa pentingnya adanya meal plan. Oke, oke. eh saya harap teman-teman sudah mempelajari ya materi sebelumnya mengenai tahu kebutuhan kalori teman-teman. Dari hasil TDE kalkulator kemarin, teman-teman pilih yang cutting atau dari hasil angka ajaibnya dikurangi 500 untuk diet minimal. Ya, semoga sudah paham ya. Tapi nanti saya akan buka di grup WA. Di grup WA nanti akan kita buka eh buat teman-teman cek teman-teman sudah paham belum sih ya angka ajaibnya berapa gitu kan. Nanti saya akan buka di grup WA, teman-teman bisa kita diskusi di grup WA. Sekarang kita masih close ya. Oke, eh, ini saya anggap sudah paham semua cara mengetahui angka ajaibnya ya. Buat teman-teman yang daftar via grup ya, bisa kontak grup leadernya bagaimana cara ngitung kebutuhan kalori ya. Oke, saya lanjut. Step satu udah paham. Step 2 tentukan. Jadi ini sudah kita tentukan eh besok teman-teman itu mau makannya makan apa? Sudah ditentukan. Mau menyiapkan makanan sendiri atau mau makan di luar atau besok itu aku mau makannya cuman sekali aja. Sekali big meal, one meal a day. Itu sudah direncanakan atau aku besok mau makannya 2 kali, 3 kali ya. Atau teman-teman rencanaku besok aku mau makan dengan suplemen dan tambahan suplemen boleh ya. Terus yang kelima aku mau pakai jasa catering deh biar nggak sibuk masaknya. Jadi teman-teman sudah tentukan mau makan apa di hari esoknya ya. Sudah minimal sudah tahu besok eh menu saya adalah ini ayam telur apa gitu ya. Sudah paham tahu tempe gitu kan sudah paham. Oke, step ketiga, fokus dengan target proteinnya. Kemarin sudah kita di materi sebelumnya teman-teman sudah tahu cara mengetahui kebutuhan proteinnya berapa ya. eh Kalau teman-teman bingung, misal pakai tool kemarin bingung nggak apa-apa. Kalau wanita gampang kok, berat badan dikalikan satu aja. Itu sudah perlunya, misal berat badannya 70, berarti keperluan proteinnya adalah 70 gram sehari. Gitu ya. Oke, terus fokusnya yang dimakan adalah pertama kali atau teman-teman saat bikin meal plan, fokusnya adalah ada proteinnya nggak yang saya makan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman bikin meal plan itu ya mie ayam, tok, nasi goreng, tok gitu ya. Bukannya nggak boleh, boleh. Cuman bagaimana caranya? Aku mau makan nasi goreng, tapi nasi gorengnya aku minta tambah dada ayam gitu kan, atau tambah telurnya 3. Nasi gorengnya biasanya full, tak kurangi jadi seperempat aja. Jadi fokus dengan target proteinnya. Misal ketemu target proteinnya 70 gram. Jadi teman-teman harus ngitung nih 70 gram itu saya dapat dari berapa kali makan atau saya mau dari sekali makan aja. Mungkin teman-teman yang pakai intermittent fasting makannya hanya 6 jam udah dibagi tuh 70 gram dimakan saat kapan aja gitu kan. Eh, Kayak saya kebutuhannya adalah 120 gram protein. Jadi sudah saya atur. eh Nanti ya buka puasa tadi ya saya sudah tambah asupan suplemen protein saya sudah kemasukan 25 gram protein ya nanti saya makan sate ayam gitu kan jadi udah kita hitung
berapa kebutuhan proteinnya, dia fokus di proteinnya. Terus nasi dan lain sebagainya itu opsional ya. Pastikan masuk protein dulu. Oke ya, paham teman-teman ya? Oke, kalau paham ketik paham dulu. Saya mau cek nih, paham nggak ini? Paham kah? Kalau paham ketik paham. Oke, paham ya. Good. Ada lagi, boleh ketik paham. Oke, luar biasa. Siap. Oke, saya lanjut ya kalau paham. Ini materi saya ketutupan nggak ya? Bentar ya. Oh, oke, saya lanjut ya. Ini mungkin ketutupan. Saya geser sini ya. Oke, ya saya lanjut. Sudah paham? Eh, Pentingnya fokus di protein dulu ya. Oke, next. Step keempat, fokus dengan makanan inti. Apa? Makanan inti. Makanan inti artinya teman-teman ya fokus di makanan yang ada proteinnya tadi. Fokus dengan makan makanan besar. Jadi kalau teman-teman makan, jangan berpikir cemilan dulu. Aku nanti nyemil apa ya gitu ya. Fokus di makannya dulu teman-teman. Fokus di makanan intinya dulu. Oke, aku nanti mau makan nasi ayam bakar gitu. Fokus di itu aja dulu. Ya, yang lain-lain nanti ketika teman-teman punya spare kelebihan kalori. Ya, misal kebutuhannya 1.500 kalori, tapi teman-teman dari makanan inti baru masuk 700 kalori. Boleh 700 kalori plus tadi proteinnya sudah tercukupi, baru teman-teman mikirkan cemilan. Aku makan buah apa aja, apa ya? Aku makan dessert apa ya gitu ya. Baru baru ke arah situ. Oke ya, lanjut. Fokus ke makanan inti. Oke. Ini sudah kita bikinkan meal plan. Ini contoh ya, contoh meal plan 1.200 kalori. Ini rata-rata kebutuhan wanita. Wanita dengan berat badan ya 50 sampai 60 kilo, kira-kira kebutuhannya ini 1.200. Atau mungkin wanita yang cutting ya, cuttingnya itu eh, lumayan besar ya. Itu bisa pakai meal plan ini. Ya ini contoh, contoh aja. Teman-teman nanti bisa kolaborasikan. Tadi kan saya udah upload materi cara mengetahui kalori, kalori makanan ya. Bebas ya. Mungkin teman-teman mau makan stick, cari aja di Fatscript itu stick itu kalorinya berapa sih gitu kan ya. Nah, terus bentar, saya lupa. Jadi terus usahakan makan yang bisa dihitung kalorinya, yang jelas hitungan kalorinya. Ada yang nggak jelas seperti apa ya? Yang nggak jelas itu yang banyak-banyak bahannya. Contoh itu ya, seblak itu nggak jelas teman-teman. Seblak itu kalorinya nggak jelas. Ya, ada kerupuknya, ada ini. Kita ngitungnya bingung, bener nggak? Nah, kalau teman-teman ini sedang fokusnya dietnya ini biar cepat hasilnya, sudah mulai skip makanan yang kalorinya nggak jelas, komposisinya apa nggak jelas, teman-teman nggak ngerti. Itu skip dulu teman-teman. Ya. Terus yang kedua, yang nggak jelas apa lagi ya? Banyak yang nggak jelas. Rujak buah saya bilang nggak jelas teman-teman. Nah, makanya banyak orang kan di materi sebelumnya yang sehat belum tentu bikin kita turun berat badan. Rujak buah itu gulanya berapa kita nggak tahu. Kecuali teman sudah timbang nih gulanya ya. Timbang, oh ini sudah tahu. Kalau kita masak sendiri tahu, kita bisa tahu kalorinya seberapa. Tapi kalau teman-teman beli di luar, ya, beli di luar, nggak ngerti. Nanti mangganya berapa slice, nanasnya berapa slice, itu hindari dulu. Yang nggak jelas-jelas kalorinya, teman-teman bingung ngitungnya, nggak usah dimakan. Hitung aja yang jelas. Contoh ini ya menu makan siang ini ya, dada ayam bakar tanpa kulit 100 gram. Itu 165 kalori. Ini jelas, jelas kalorinya. Ya, satu potong tempe bakar atau tempe rebus ini jelas ya, jelas kalorinya. Jadi mulailah ketika teman-teman diet harus jelas apa yang dimakan. Jangan makan yang
komposisi atau ingredientnya itu nggak jelas. Ya, paham sampai sini ya? Kalau paham ketik paham dulu. Saya tunggu. Paham nggak nih? Paham. Oke, sip. Paham ya. Oke. Jadi gitu ya, mulai skip makanan yang nggak jelas komposisinya, nggak jelas ngitung kalorinya. Nah, sebetulnya ada caranya, cuman ribet deh teman-teman, nanti mikir itu malah stres nggak jadi makan ya. Nggak jadi diet malah akhirnya dimakan ya. Sebetulnya ada caranya. Jadi seblak itu ditimbang satu-satu. Kalau mau teman-teman mau loh ya makan seblak ya, silakan ditimbang satu-satu. Kerupuknya ini berapa ya? Dari satu piring seblak diambil nih kerupuknya ini berapa tak timbang dulu gitu satu-satu ya. Kalau mau ribet ya. Karena kita ini dietnya biar nggak ribet ya sudah nggak usah dimakan dulu ya, atau teman-teman kepaksa eh, pengen seblak ya udah dipukul rata aja. Saya sehari mau makan seblak tok itu aja karena kebutuhan kalori teman misal 1.200 gitu kan. Inilah pentingnya tambahan suplemen katakanlah ya. Misal teman mau makan seblak sekali itu nanti yang kan kita harus ketambahan protein nih, proteinnya dari mana, seblak proteinnya nggak jelas, baru teman-teman nambah suplemen itu boleh ya, seperti itu. Kalau teman-teman mau dari real food, benar-benar harus tahu komposisinya. Contoh lagi makan malam jelas ikan nila bakar gitu kan. Ditimbang aja 100 gram gitu kan. Udah ketahu dapat 20 gram protein gitu kan. Udah jelas. Ini contoh aja teman-teman yang pinter masak ya, nanti bisa bisa diubah-ubah menunya. Kalau saya makannya sederhana teman-teman. Ya sudah dada ayam atau ikan sama sayur sama nasi sudah selesai. Jadi nggak ada macam-macam apa, nggak ada ya gitu. Oke. Nah, ini contoh makanan ketika teman-teman mau makan di luar. Ya, ini ada contoh nih, enak nih ya. Makan siangnya ada nasi Padang. Siapa yang suka nasi Padang ya? Ini boleh ya. Ini contoh meal plan 1.500 kalori, ada menu dari makan makan di luar. Nah, nanti kita ada tips biar bisa makan di luar, ada cheat meal ketika teman-teman di luar nanti makanku apa sih gitu kan. Sebetulnya kembali ke prioritas tadi. Yang penting ada proteinnya dulu. Oke? Ya, ini contoh ini ya. eh Siang ini ya, yang siang dapat nasi Padang gitu kan ya. Kita makan nasi Padang. Ini porsi paling gede di nasi Padang itu 200 gram. Yang kan banyak nasinya ya. Teman-teman saran yang diet itu nasinya dikurangi separuh gitu aja. Itu berarti 100 gram, teman-teman bisa hemat kalori, seratusan kalori ya. Contoh ini rendangnya satu potong. Biasanya ya potongannya orang jualan itu pas potongannya ya. Oke, contoh teman-teman makan nasi Padang ini sekali makan coba dihitung nih ya. Ini 410 ya. Ini lauknya dua ini ya, 410, sayur nangka dan sebagainya ya, 100, berarti 510. 510 tambah 50 udah 560 tambah lauk lagi satu ya sekitar 700-an. Jadi teman-teman ketika pengen makan di luar itu sudah pasti kalorinya sekitar 700 kalori. Katakanlah makan rawon. Ya udah itu kalorinya sekitar 700 800. Kita nggak mikir ngitung-ngitungnya misal ya. Oke aku mau makan rawon. Boleh, nggak apa-apa. Anggap aja itu 800 kalori. Ya, 800 kalori. Terus kalau kebutuhan teman-teman 1.500 berarti kan masih ada sisa 700 kalori. Nah ini pentingnya rencana makan. Aku mau makan rawon besok menunya. Rawon 800, yang 700-nya aku ngambil ngambil dari apa menunya? Jangan rawon lagi gitu kan. Kan nggak mungkin gitu kan. Pasti udah over kalori. Paham ya di sini ya? Ini pentingnya prioritas menggunakan rencana makan. Oke ya. Nah, teman-teman boleh tambah buah, snack. Lah ini harus harus dicek semua karena tidak semua buah kalorinya rendah. Oke, meal plan. Nah, ini tips hemat kalori ya. Ini biar teman-teman hemat nih kalorinya nih. Biar ada kalau sore itu masih ada
cadangan kalori aku masih masih ada 200 kalori nih atau masih ada 500 kalori nih. Nah, sudah nggak begitu lapar, hanya masukkan protein toh, teman-teman defisitnya bisa banyak. Jadi benar-benar dihemat sejak pagi itu kalorinya. Yang penting cukup untuk aktivitas teman-teman sehari-hari. Nggak bikin lemes, yang penting cukup untuk aktivitas sehari-hari. Dihemat kalorinya, cara cara biar hemat bagaimana? Ya, menyesuaikan jumlah karbo dan lemak daripada proteinnya. Artinya gini, benar-benar karbonya di-cut. Boleh makan karbo tapi secukupnya gitu kan. Jadi yang disesuaikan karbonya. Contoh nih ya, contohnya begini. Teman-teman proteinnya masih kurang 40 gram protein. Tapi teman-teman pengen makan nasi pecel. Nah, katakan gitu ya. Dan kalorinya hanya tinggal 600 kalori. Jadi yang kita sesuaikan apa nih? Ya, rempeyeknya dikurangi, ya, dikurangi yang biasanya banyak dikurangi gitu kan. Terus nasinya kalau orang nganjuk ya, saya sering nganjuk itu kan nasinya banyak, kita kurangi ya, kita kurangi atau pakai rumus tadi 7 sendok. 7 sendok pasti itu sekitar 100 gram kalori. Kalau 100 gram nasi itu sekitar nanti 130 gram kalori gitu kan. 130 kalori, sorry. Nah, ini caranya. Teman-teman kebutuhannya tinggal 700 tapi proteinnya kurang. Fokus di proteinnya dulu. Jadi waktu makan nasi pecel gitu ya udah, Mbak, aku telurnya dua, ayamnya satu gitu kan. Sudahlah penuh. Akhirnya kebutuhan proteinnya 40 gram terpenuhi. Begitu ya. Oke. Yang paham ketik paham. Ya. Paham ya? Oke. Oke, ya nanti ada yang ditanyakan yang kita di akhir ya. Oke, oke ya. Ini buat teman-teman yang nanti mau ikut booster program, disarankan ikut ini ya, 21 hari transformation challenge ya. Ini kita mulainya nanti bulan April, pendaftaran terakhir 31 Maret. Hadiahnya 30 juta teman-teman. Tapi dibagi dua kategori, turun sama naik berat badan. Mungkin nih teman-teman punya suami atau istri yang kurus ya, dua-duanya boleh ikut. Yang satu ikut turun berat badan, satunya ikut naik berat badan ya. Itu teman-teman masing-masing kategori hadiahnya totalnya 15 juta. Yang turun berat badan itu juara satu 5 juta, ini uang cash ya. Kalau kita challenge ini kan nanti voucher ya. Uang cash 5 juta, yang juara dua uang cash 3 juta, juara tiganya uang cash 2 juta. Sisanya yang 5 juta itu kan 15 juta, yang satu 2 3 10 juta, sisanya 5 juta nanti voucher ya, voucher program. Oke, ada apa lagi nih? Oke, ini kita ingatkan lagi penilaian challenge. Nah, ini teman-teman ikut edukasi. Kita ada edukasi, ada edukasi home. Nanti itu online. Hari Senin ada jam 2. Senin depan jam 2 ada. Yang offline nanti saya ada edukasi di Probolinggo hari Minggu. Mungkin bisa ikut. Itu teman-teman sudah dapat poin 60%. Yang teman-teman luar kota, nanti teman-teman ikut edukasinya online nggak apa-apa. Nanti kita ada di tanggal, sebentar saya lihat kalender ya. Senin itu tanggal 25 ada jam 2 siang. Sama tanggal 27 fit camp itu jamnya menyusul. Nanti kita info. Jamnya belum jelas, kayaknya sih malam kayak gini. Nah, teman-teman dapat poin 60% di situ sudah. Ya. Jadi challenge-nya ini bukan hanya turun berat badan, tapi teman-teman challenge-nya itu bisa ikut semua aktivitas kita. Ya, biar dapat manfaat lebih. Dan jangan lupa teman-teman, kalau mungkin besok olahraga atau apa, upload di sosmed, di Instagram, tag coachnya atau tag Instagram kami Azra Fit Center ya, diupload aja, ikut hashtagnya eh, tantangan 10 hari. Nah, tantangan langsing 10 hari gitu ya. Saya tak tambahin ini ya. Nanti kita info dulu ya, tantangan langsing 10 hari gitu, atau tulisan apapun pokoknya ada tantangan langsing 10 hari gitu ya. Di upload di sosmed, teman-teman dapat poin 20. Ya, nanti tag kita Instagramnya jangan di private ya, nanti biar bisa kita repost.
Dan teman-teman nanti baru setelah 2 ini baru kita hitungkan persentase turun berat badannya berapa. Oke, sudah timbang semua ya teman-teman ya. Nanti kita cek dari 40 peserta yang upload tadi saya cek baru 24 ya, baru 24 ya. Sekira yang belum upload monggo diupload ya. Oke, ini kayaknya udah selesai materi. Ntar. Oh, ini panduan olahraga sudah kami upload ya di aplikasi di webnya, bisa dilihat panduan olahraga. Oke, kita udah selesai materinya. Teman-teman, silakan yang mau bertanya diketik di chat boleh. Yang mau bertanya ketik di chat. Boleh mau tanya apa? Atau saya buka mic boleh? Ya, saya buka mic aja. Tes, suaranya jelas ya. Silakan yang mau bertanya bisa ketik dulu. Nanti saya buka mic-nya atau boleh diketik nanti saya jawab. Silakan. Aku minum dulu ya. Oh iya, jangan lupa minumnya yang cukup. Ya, nanti kita ada checklist yang harus teman-teman isi untuk checklist pribadi aja sih. Tapi kalau mau dilaporin di grup boleh, biar kita bisa kontrol. Teman-teman sudah minum berapa sih, berapa liter sih? Jangan lupa hitungannya adalah 0,6 kali berat badan. Kalau berat badannya 100 kilo kali 0,6 berarti minumnya harus 6 liter. Ya, saya sejak buka puasa sampai sekarang sudah minum ini 2,5 liter. Teman-teman sudah minum berapa? Coba saya tanya nih, udah minum berapa liter? Udah minum berapa liter hari ini? Ya, kenapa sih kok perlu minum ya? Kenapa perlu minum ya? Udah dijelaskan di materi sebelumnya. Otot, air, lemak. Mbak Eva Zahro baru 1 liter. Kurang ya Mbak Eva ya. Mbak Gendis 2 liter. Bagus ya. Kurang 1 liter kurang. Dan kalau kita minumnya cukup teman-teman tidak akan terlalu kelaparan. Nah, Mbak Dewi 2 liter. Bagus. Wah, Mbak Fitria 3 liter tadi nge-gym ya soal Mbak Fitria ya. Nge-gym di Azra Fit Center ya. Tadi sudah habis 1 botol gede gitu ya. Terus buat teman-teman, siapa lagi yang mau nulis sudah minum berapa liter? Itu penting sekali. Ya, 1,5 kurang, gas buskaina masih bisa lagi ya. Karena kita puasa, tantangannya adalah minumnya malam hari kita genjot nih ya sebelum kita tidur gitu ya. Saya biasanya sahur itu 1 liter minum. Saya kebutuhan minum saya itu berarti sekitar 4 liter. 1 liter sahur, malam gini ini pokoknya 3 liter. Ya, sekitar 4 liter kebutuhan minum saya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Oke, jam tidur. Ya, jam tidur itu jam tidur pengaruh ya, pengaruh untuk turun berat badan sebetulnya ya. Artinya gini, kalau jam tidur kita itu tidak teratur ya, makanya nanti ada checklist kita itu kalau pengen turun berat badan harus mulai teratur tidurnya ya, teratur tidurnya atau minimal teman-teman kalau sedang mungkin kerja ya, kerja tidak bisa teratur tidurnya ya, tidak bisa teratur tidurnya ya di total aja. Total aja pokoknya tidurnya di atas 5 jam lah paling enggak. Seperti itu ya, Mbak Gendis ya. Ini 50 berat badan 50 ya Mbak Eva, berarti minumnya sekitar hampir 3 liter. 0,6 kali 50 berapa ya? Ya benar ya. Ya 3 liter Mbak Eva. Ya. Oke. Kalau minum banyak sebelum tidur, kalau kita ini tidak ada penyakit yang dokter nggak boleh minum banyak, nggak ada penyakit, dokter bilang kita nggak boleh minum banyak, aman aja minum banyak, no problem, ya. Mungkin terganggunya di pipis-pipis saja, gitu ya. Saran sih 2 jam sebelum tidur, udah selesaikan PR minum airnya, ya. Jadi nggak masalah.
selama teman-teman itu sehat dan boleh minum banyak sama dokter, minum aja yang banyak. Dan, nanti ada kondisi di mana orang ya, ya, jangan sampai kita ya, orang nggak boleh minum banyak, orang yang penyakit ginjal dan lain sebagainya, ya. Oke, aman minum banyak. Ini sudah kami praktekkan 9 tahun, ya, 9 tahun. Sudah saya praktekkan di diri saya sendiri. Oke, ada pertanyaan lagi, Mbak Gendis, monggo. Oke, jeda makan. Sebetulnya jeda makan itu nggak ada, standarnya, cuman jeda makan itu kalau ya, kalau kita itu makannya, eee, mendekati jam tidur ya, itu lebih ke arah di pencernaannya kurang bagus ya. Jadi lebih begah ya, apa ya, tidak bisa mencerna dengan baik gitu ya. Jadi lebih baik, minimal 2 jam sebelum istirahat sudah makan, ya, sudah makan. Jangan terlalu mepet juga, nggak enak juga ya, nggak bagus pencernaan kita waktunya istirahat, dia mencerna makanan kita. Dan kalau bisa makan yang malam itu yang mudah dicerna oleh tubuh, ya seperti itu. Itu ya Mbak Gendis ya. Oke. Jadi kalau teman-teman ini mau tidurnya nanti jam 11 sudah makan nih ya, jam 9 udah makan nih. Ya, seperti itu. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Oh, ini ada yang pakai produk. Oh, nanti dibantu ini ya, grup coach-nya ya, Kak? Ya, nanti dibantu grup coach-nya. Tapi saya akan bantu jawab ini ya. Kalau urutan produk ini, teman-teman yang tambahan produk ya, nanti tanya ke grup coach-nya, karena ada yang pakai produk ya. Oke, ini sama Mbak Ayu nanti, nanti bisa tanya ke grup coach-nya atau bisa japri aja ya. Oke, gitu. Oke, ada lagi satu pertanyaan? Untuk kalorinya terpenuhi atau tidak, Mbak Ayu nanti cek dulu ya, dimasukin ya, eee, dicek dulu, dicatat ya, kalorinya catat dulu berapa kalorinya ya. Kalau ada kelebihan kalori, ya kita harus kurangi dulu. 1926 ini udah dikurangi belum untuk kalori defisitnya? Nah, dicek dulu ya. Oke, sebentar saya praktekin aja deh. Ini banyak yang belum tahu. 1926 ya, 1926 ini belum dikurangi kalori defisit. Jangan salah teman-teman ya. Oke, coba ya. Saya jelasin di sini deh, terakhir ya. Tidak perlu diupload Mbak, dicatat aja ya. Oke, contoh ini ya. Bentar. Teman-teman yang angka kebutuhan kalorinya itu ya harus dikurangi kalori defisitnya. Jangan salah, kalau teman-teman makan sesuai maintenance kalori nggak akan turun, nggak akan terjadi defisit kalori. Ini saya share ya. Bentar. Oke, saya ulangi ya. Ini mana ini? Bentar. Oke, kelihatan nih ya. Contoh ya, teman-teman ketik aja siapa yang mau dihitungin nih. Sekarang contoh nih. Siapa mau dihitungin? Satu orang, saya hitungin nih. Nanti untuk contoh semuanya. Berapa usia, tinggi badan, usia 33 Mbak Ayu. Oke, tinggi badan 156. Beratnya berapa? 79. Oke ya. Ini teman-teman dilihat ya. Beratnya berapa tadi? Bentar tak cek ini. 79 ya. Oke, 79. Oke. Olahraganya berapa kali seminggu Mbak Ayu?
atau aktivitas harian aja? Oke, saya anggap aktivitas harian aja dulu ya. Nanti kalau olahraga bisa diotak-atik lagi ya. Oke, ini saya generate dulu. Oke, ini maintenance kalorinya 1.700 Mbak Ayu. 1.700 Kak, 1.727 kalori ini maintenance kalori. Jadi kalau Mbak Ayu makan 1.700, ini nggak akan turun berat badan. Ya, jadi makannya harus dikurangi 500. Kalau mau agak banyak, mulai 500 dulu, 500 nggak pusing ya, dekat lagi 700. Seperti itu. Jadi saran Mbak Ayu ini kalau dengan cutting, dengan standar cutting itu kurangi 500, berarti makan di 1.200. Ya, paham ya teman-teman ya? Bukan angka yang ini ya patokan makannya, bukan. Teman-teman mau diet, mau turun berat badan, mau bakar lemak, harus defisit kalori. Itu yang cutting. Atau dari angka ini, teman-teman kurangi aja. Mau kurangi 500 dulu atau 700. Saran 500 dulu biar nggak pusing, biar nggak terlalu ada efek kekurangan nutrisi banyak, ya. Terus kalau teman-teman sudah dipastikan, gini, sorry. Ada satu hari teman-teman mungkin kelebihan kalori, no problem. Teman-teman lihat ini nih, jatahnya, 1 minggu itu 12.000 kalori. 12.000 kalori, kalau teman-teman defisitnya itu 500, berarti kan kali 7 defisitnya 3.500. Jadi misal teman-teman, jangan merasa bersalah, "Aduh aku ini banyak makan hari ini, totalnya 2.000 kalori." No problem. Besoknya kita yang cut lebih banyak. Pokoknya dalam seminggu ini 12.000 belum dikurangi ya, katakanlah 12.000 tak kurangi 4.000 aja biar gampang. Kebutuhan kalori seminggunya adalah 8.000 kalori. Sehari ini makan 2.000, berarti jatah seminggunya kurang berapa? Kurang 6.000. Lah 6.000, dalam 6 hari berarti teman-teman tinggal makan 1.000 gitu ya teman-teman ya. Itu kalau kepepet. Kalau kepepet teman-teman lihat angka ini dikurangi, eee, defisit kalorinya berapa. Kalau defisit 500 berarti anggapnya 500 kali 7, 3.500. Paling enak kita jadiin 4.000. Oke ya teman-teman ya, paham ya? Silakan dihitung lagi angka ajaibnya, jangan keliru, jangan pakai yang ini, nanti nggak turun berat badannya, ya. Oke, kalau sudah teman-teman saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang belum timbang silakan di-upload, boleh, masih kita buka deh, nggak apa-apa ya, 1 jam lagi ya. Silakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita ada live ya. Minggu depan banyak live ya. Teman-teman bisa ikut. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.